Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Priska Mutiara dengan NIM 25042022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dalam perspektif teori administrasi publik. Pertama, latar belakang masalah. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan penerbitan dokumen penting, seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Pelayanan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai hak sebagai warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi kependudukan harus terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Yang kedua, permasalahan pelayanan administrasi. Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi beberapa masalah. Permasalahan tersebut antara lain lamanya proses pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, dan sarana pendukung, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya akses pelayanan di wilayah terpencil. Akibatnya, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan secara cepat dan efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan selanjutnya kita masuk ke analisis. Yang pertama, analisis kebijakan. Jika dianalisis dari perspektif kebijakan publik, tujuan utama pelayanan administrasi kependudukan adalah memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Namun, dalam implementasi masih terdapat berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan pelayanan menjadi lambat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi juga dapat menghambat efektivitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan agar tujuannya pelayanan publik dapat dicapai secara maksimal. Adapun analisis governance. Dalam perspektif governance, kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Penerapan prinsip transparansi penting agar masyarakat mengetahui prosedur dan persyaratan pelayanan secara jelas. Akuntabilitas diperlukan agar setiap petugas bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip governance tersebut, pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Adapun aktor yang terlibat. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, terdapat beberapa aktor yang memiliki peran penting. Pertama, Direktorat Jenderal Dukcapil yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyusun regulasi. Yang kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas sebagai pelaksana pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, masyarakat sebagai penerima layanan yang menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut. Keempat, Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara aktor tersebut sangat menentukan keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan. Adapun alternatif penyelesaiannya, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang dilakukan. Pertama, memperkuat sistem pelayanan berbasis digital sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala. Yang ketiga, menambah sarana dan prasarana pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih nyaman. Yang keempat, memperluas layanan jemput bola bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil sehingga akses pelayanan dapat lebih merata. Alternatif-alternatif tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Berdasarkan alternatif yang telah dipaparkan, terhadap beberapa rekomendasi kebijakan rapat dapat diterapkan.
Rekomendasi pertama adalah mempercepat transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan karena dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pelayanan. Yang kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan pelayanan berjalan lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelayanan secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. Keempat, meningkatkan kualitas aparatur pelayanan agar lebih profesional, kompeten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam pemenuhan hak masyarakat. Meskipun masih terdapat berbagai permasalahan seperti keterbatasan sumber daya, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan akses pelayanan yang belum merata. Berbagai upaya perbaikan dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan yang efektif, penerapan prinsip good governance, peningkatan kualitas aparatur, serta mempercepat digitalisasi pelayanan. Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan administrasi kependudukan harus menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu memberikan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.